Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal oli bahan ester. Jadi ada bro yang menanyakan apa sih beda efek dari diester dan polyester. Mengapa kok pabrikan pilih ini, pabrikan pilih ini? Penulis ya kesulitan menjawab ya. Karena apa? Karena kita itu sulit untuk tahu bahan ester yang mana yang dipakai di oli mesin, dan kebanyakan rasanya pabrikan itu nggak milih. Pabrikan itu menggunakan diester. Penulis nggak pernah tahu ada pabrikan yang misalnya versi murahnya pakai polyester, versi mahalnya pakai diester ya. Jadi ester yang dikenal di dunia pelumasan biasanya cuma dua, diester atau polyester. Diester namanya macam-macam, ada yang nyebut double ester juga, atau multi ester, nggak tahu lah. Tapi yang jelas karena kita nggak tahu bahan ester yang mana yang dipakai di oli mesin, ya jadinya kita nggak bisa ya ambil kesimpulan, oh kalau diester seperti ini, oh kalau polyester seperti ini. Nanti penulis sertakan lah yang dari teorinya sambil kasih keterangan teks. Penulis sudah agak lupa soalnya. Yang jelas salah satu itu lebih higroskopis, dalam artian lebih menyerap uap air. Bahan ester sendiri dipergunakan di oli mesin, konsentrasinya sebenarnya nggak banyak ya. Kalau lihat di resepnya itu maksimal 5%, tapi seringnya nulisnya antara 1 sampai 2,5%. Jadi ya nggak banyak sih ester itu dipergunakan di oli mesin. Mungkin ada yang ngomong ester itu apa bahannya berbahaya gini. Tapi ya pabriknya kan sudah tahu juga kalau misalnya bahannya itu rawan terhadap sil, ya pakainya nggak banyak. Oli-oli yang sudah ada logo API-nya ya pastinya sudah dijamin aman terhadap sil, karena sudah diuji kompatibilitasnya terhadap elastomer atau terhadap sil. Jadi kalau misalnya ragu, oh oli ester ini nggak aman, ya cari yang ada logo API-nya. Kalau nggak ada logo API-nya ya nggak jaminan oli itu diformulasi aman untuk seal, walau itu oli tanpa ester ya. Jadi soal kompatibilitas harusnya ya kita itu nggak usah khawatir lah. Kalau sampai ada pakar oli yang ngomong oli ester itu berbahaya, nah itu orang aneh gitu loh. Karena ya harusnya jadi tugas dari pabrikan untuk mengurangi resiko bahayanya ester. Kalau misalnya ester itu bikin seal lumer. Ester sendiri fungsinya di oli mesin adalah sebagai pelicin dan juga sebagai meningkatkan daya pelarutan. Meningkatkan daya pelarutan ini penting karena aditif oli itu harus bisa larut ke oli mesin. Jadi membuat base oilnya bisa mengandung lebih banyak aditif itu penting. Kalau nggak bisa larut ya nanti mengendap. Kalau mengendap ya nggak bisa berfungsi aditifnya ya. Jadi harus dibuat mengapung. Di sisi lain
eh, pelarutan ini juga berfungsi membuat kerak-kerak atau kotoran-kotoran yang ada di ruang mesin itu larut ke olinya biar nggak mengendap. Jadi biasanya kan ada kotoran namanya varnish, namanya sludge, itu menyebabkan mesin jadi kelihatan kuning, coklat, hitam gitu ya. Terus ada lumpurnya. Nah, salah satu fungsi pelarutan adalah itu. Untuk fungsi pelicinan sendiri, ester itu sifatnya kayak minyak goreng gitu, bikin halus di ya RPM tertentu, terutama RPM rendah ya. Dari pengalaman penulis pakai oli ester, terutama bisa dirasakan kalau naik motor itu di RPM rendah. Jadi halusnya dirasakan kalau jalan kecepatan, kalau di motor matic ya, di kecepatan 20 sampai 40 gitulah kira-kira. Kalau idling sudah beda lagi ya. Kalau idling yang lebih berpengaruh adalah aditif oli. Jadi ya terutama ZDDP sih ya. Kalau jalan 20 itu efek ZDDP enggak terlalu kuat, agak kurang. Nah, harus diingat bahwa melicinkannya dari ester itu adalah friction modifier. Jadi membuat friksinya jadi berkurang. Dan friksi berkurang ini terjadi ketika gesekan antar logam itu tekanannya tidak terlalu besar ya. Jadi terutama di yang gesekan ringan. Gesekan di komponen mesin itu kan macam-macam levelnya ya. Ada tahap ringan, ada tahap menengah, ada tahap berat. Dan aditif yang bisa mempengaruhi ini juga beda-beda. Jadi aditif kita mulai dari paling lemah ya. Aditif friction modifier itu ketika tekanannya ringan, bebannya ringan, terus kemudian boron di tekanan yang agak lebih tinggian, ZDDP di tekanan menengah, extreme pressure di yang sangat tinggi. Nah, mungkin pernah tahu uji gesek. Nah, itu adalah salah satu contoh tekanan yang berlebihan ya, yang super sangat tinggi sekali. Kalau dihitung secara kilogram atau newton meter atau ton per meter atau berapa gitu, rasanya ya beban kira-kira mungkin 10 gram sampai 100 gram itu friction modifier berpengaruh, kira-kira seperti itu. Terus 100 sampai berapa itu boron, setengah kilo sampai 1 kilo ZDDP, kasarannya kayak gitulah. Walau ini angkanya emang kaget, ya angka saonoi contoh hal. Ester sendiri karena jumlahnya sangat sedikit, efeknya bisa dibilang minim ya ke ketahanan olinya. Jadi sifatnya lebih ke melicinkan, nambah sedikit pelarutan gitu ya. Karena ya selama ini penulis nyoba oli yang ester itu dibanding dengan yang bukan ester, ketahanannya ya bisa bilang nggak beda, hampir sama. Kayak contohnya Ipone R4000 RS itu kan oli ester itu ya. Piro sih yang penulis coba oli Ipone terakhir itu? Rego piro? 120. Piro sih Ipone terakhir regone? Lali. Oli Ipone terakhir itu ya gak sip ya. Oli Ipone walau ada esternya itu gak sip. Oli extend penulis dulu coba yang
double ester oli extend yang Jaso MA yang 20W50 gak sip. Sebelumnya juga coba 10W40 gak sip. Terakhir pakai double ester sama-sama dengan oli buatan Vario Tradingco yang lain, ya bisa dibilang nggak beda lah, nggak lebih baik. Jadi ester sendiri itu nggak meningkatkan ketahanan olinya, lebih untuk bikin halus olinya. Dari sisi shear stability juga rasanya kok ya nggak begitu beda jauh ya. Jadi shear stability itu sepertinya tidak meningkat setelah dicampuri oli ester. Penulis juga pernah nyoba manual ester, tapi ya manual ester itu levelnya di bawahnya oli ester, bahkan sekelas extend double ester ya. Karena penulis pakai manual ester gak kerasa blas, gak kerasa licinya, gak kerasa apa nih, gak kayak nggak oli ester lah bis. Karena karakter oli ester itu kan paling nggak minim seperti oli campuri minyak goreng. Dengan dosis yang sama, wah mending minyak goreng lah ya. Penulis sendiri kalau misal harganya sama ya pilih oli ester. Tapi kalau misalnya tahu oli satunya bahannya lebih baik, ya penulis pakai yang non ester. Jadi penulis lebih memilih oli yang nggak pakai ester kalau oli itu ketahanannya lebih baik. Tapi ya ini termasuk bias ya, karena penulis tahu kalau misalnya olinya kurang begitu baik, penulis bisa tambahi minyak goreng. Jadi untuk membuat olinya lebih licin, lebih halus, penulis bisa pakai campuran minyak goreng. Penulis sendiri ya kalau misalnya bahannya ester, pinginnya base oilnya adalah PAU. Jadi ya untuk sementara oli ester yang penulis rekomendasikan ya FK PAU ester, juga Ravenol USPO ya. Jadi Ravenol USPO walau nggak ada tulisannya ester, penulis yakin sudah ditambahi ester juga. Karena ya kalau nggak gitu ya nggak akan lulus lah, nggak akan lulus uji api. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.